Sama-sama kita dengerin yuk cerita adik. Cerita untuk adik edisi libur sekolah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semua. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Di hari Minggu tanggal 11 Agustus 2024 kita bersama di acara Idola Anak Cerita Adik. Dan di studio sudah hadir teman-teman kita yang sangat luar biasa hari ini. Begitu semarak merah putihnya terasa banget ya hari ini, sesuai dengan tema yang akan dibawakan oleh teman-teman kita, yakni judulnya ada Semarak Kemerdekaan HUT RI ke-79. Dan tentu saja cerita adik ini bersama dengan teman-teman kita dari Sanggar Pandawa Sujaya Production untuk kebersamaan kita di hari ini Minggu 11 Agustus 2024. Nah, untuk adik-adik bisa nanti mantau siaran kita, bisa Anda disaksikan juga oleh para orang tuanya hadir hari ini, bahkan seluruh pendengar RRI Pro 1 ya di channel YouTube di RRI Pro 1 Palembang. Baik, kita kenalan dulu dong dengan 3 teman-teman kita yang akan bersama di acara Idola RRI Cerita Adik hari ini dengan temanya adalah Semarak Kemerdekaan HUT RI ke-79. Nah, mungkin adik-adik di rumah bahkan di lingkungan rumah ini sudah banyak yang masang bendera ya dari awal Agustus, tanggal 1 Agustus yang lalu. Ini sudah tanggal 11, tinggal beberapa hari lagi Semarak Nuansa 17 Agustus 2024 sudah mulai terasa. Kita sapa dulu teman-teman kita yang ada di studio. Yang pertama ada adik kita Zahira Giasania. Assalamualaikum Zahira. Waalaikumsalam. Apa kabar sayang? Alhamdulillah baik. Baik. Kelas berapa Zahira? Kelas 1. Kelas 1. Iya. Kalau Zahira Agustus sukanya lomba apa nih? Lomba kelereng. Lomba kelereng bisa? Oke. Kalau makan kerupuk suka juga? Suka. Pernah juara nggak sih? Belum. Sesekali. Sesekali, cantik banget. Baik, kita kenalan lagi. Yang di tengah nih ada teman kita yang paling ganteng nih. Ada M. Raga Zaki Fatur Rahman. Assalamualaikum Raga. Waalaikumsalam, Ra. Apa kabar? Baik. Baik. Kelas berapa sih Raga? 6. Kelas 6. Dari SD Negeri 21 ya? Iya. Iya, kelas 6 SD. Pasti Raga udah sering banget ya ikut lomba ya 17 Agustus. Pernah juara nggak? Pernah. Lomba apa? Makan kerupuk. Makan kerupuk. Habis berapa? Banyak ya. Oke, selanjutnya kita kenalan lagi. Kita beralih ke sebelah kirinya Raga, ada teman kita Meka Aura Putri dari SD Negeri 51. Assalamualaikum Meka. Waalaikumsalam. Apa kabar Meka? Alhamdulillah baik. Baik, semangat pagi. Pagi. Meka kelas berapa? Kelas 5. Kelas 5, SD 51. Meka sudah sering ikut lomba 17 Agustus ya? Iya. Pernah juara apa? Lomba makan kerupuk. Makan kerupuk semua rata-rata. Kelereng belum pernah juara? Belum. Belum, nanti tahun ini ikut ya. Ya. Kalau di sekolah banyak gak kegiatannya? Banyak. Banyak, oke. Baik, adik-adik di rumah juga bisa gabung nanti, bisa live chat di channel YouTube kita di RRI Pro 1 Palembang atau juga dengan telepon 36997. Hari ini ceritanya tentang Semarak Kemerdekaan HUT RI ke-79 2024. Oke, sekarang kakak akan langsung serahkan ke Raga ya. Ya, silakan Raga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Apa kabarnya hari ini? Kita jumpa lagi di Cerita Adik Pro 1 RRI. Dalam cerita adik kali ini, kita bercerita tentang menyambut HUT RI ke-79 tahun. Nah, di HUT RI kali ini, kita ingin berbagi cerita tentang semangat kemerdekaan. Merdeka, merdeka, merdeka. Semarak kemerdekaan kian bergema di telinga kita dari mulai bulan Agustus ini ya teman-teman. Bahkan sudah ada yang menyiapkannya jauh-jauh hari loh. Mulai dari rencana lomba sampai kegiatan asyik lainnya untuk menyemarakkan semangat kemerdekaan di tanah air kita Indonesia. Apa saja semangat kemerdekaan dan kegiatan menyambut HUT RI yang biasa dilakukan oleh masyarakat se-Indonesia? Yuk simak cerita adik kita berikut ini.
Semarak kemerdekaan biasa diraih. Semarak kemerdekaan biasa dirayakan dalam pesta kemerdekaan melalui berbagai lomba yang diadakan di tiap kota, desa, kelurahan, kecamatan, bahkan antar rukun tetangga atau RT ya teman-teman. Makna dari lomba ini adalah mengajarkan tentang perjuangan pahlawan kita saat merebut kemerdekaan. Mereka bekerja keras dan tak letih berjuang agar Indonesia merdeka. Apa saja lomba yang biasa dilombakan saat perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia? Simak isinya di bawah ini ya teman-teman. 1. Lomba makan kerupuk. Lomba makan kerupuk adalah langganan lomba yang enggak pernah absen dari tahun ke tahun. Anak-anak berlomba untuk memakan kerupuk yang digantung dengan tali tanpa menggunakan bantuan tangan. Siapa yang paling cepat habis, dialah yang akan menjadi pemenang. 2. Lomba makan balap karung. Anak-anak masuk ke dalam karung dan melompat menuju garis finish. Yang pertama sampai dialah pemenangnya. Lomba balap karung ini bisa melatih kecepatan dan ketangkasan kita ya teman-teman. Ketiga, lomba kelereng. Lomba 17 Agustus untuk anak-anak yang enggak terlalu populer adalah lomba kelereng. Anak-anak harus membawa kelereng di atas sendok dan berjalan menuju garis finish tanpa menjatuhkannya. Yang tercepat dan tidak menjatuhkan kelerengnya akan menjadi pemenang. Keempat, tarik tambang. 2 tim anak-anak bertanding untuk menarik tambang ke arah mereka. Tim yang berhasil menarik lawannya melewati garis merekalah pemenangnya. Kelima, lomba memasukkan pensil ke botol. Konsentrasi dan fokus sangat dibutuhkan pada lomba ini. Kita memasukkan pensil yang diikat di pinggang dengan tali ke dalam botol kosong. Pemenangnya adalah anak yang berhasil memasukkan pensil ke dalam botol dengan cepat. Keenam, lomba menghias sepeda. Lomba menghias sepeda dapat meningkatkan kreativitas kita. Anak-anak menghias sepeda mereka dengan tema kemerdekaan. Sepeda yang paling kreatif dan meriah akan menjadi pemenangnya. Ketujuh, lomba menangkap belut. Belut adalah hewan yang memiliki tubuh yang licin dan membuat kita kesulitan untuk menangkap belut. Untuk memindahkan ke ember lainnya, jika tidak benar-benar dipegang dengan trik, siapa yang berhasil menangkap belut paling banyak, ialah pemenangnya. Ke-8, lomba estafet air. Anak-anak berkelompok membuat barisan secara vertikal. Mereka harus menuangkan air ke temannya yang berada di belakang melalui mangkuk yang berada di atas kepala tanpa boleh menoleh atau menengok ke belakang. Tim siapa yang berhasil mengumpulkan air paling banyak, mereka lah pemenangnya. Membawa air menggunakan gelas plastik dan menuangkannya ke dalam botol di garis finish. Tim yang berhasil mengisi botol paling banyak dalam waktu yang ditentukan akan menjadi pemenang. Semua lomba 17 Agustus untuk anak-anak ini tidak hanya seru dan menghibur, tetapi juga mengajarkan anak-anak tentang semangat kompetisi yang sehat dan kerjasama ya teman-teman. Ah, seru ya Kak Raga lombanya. Kalau begitu Zaira ingin ikut lomba makan kerupuk aja deh. Kan seru bareng teman-teman. Boleh Zahira, boleh pilih mana lomba yang Zahira suka. Ada juga lomba per tim loh Zahira dan Metra yang mengajarkan kekompakan per tim kerja. Oh, benar banget itu Kak Raga. Mecha tahu loh lomba apa yang mengandalkan semangat dan kerjasama dalam satu tim. Yang pertama, balap karung. Lomba balap karung merupakan salah satu lomba yang sering diselenggarakan pada momen perayaan 17 Agustus di berbagai tempat di Indonesia. Pasalnya, lomba ini cukup mudah untuk dilakukan. Siapkan karung yang berbahan tebal dan aman. Kemudian peserta lomba
harus memasukkan kakinya ke dalam karung dan mulai loncat menggunakan kaki yang ada di dalam karung. Pemenangnya ditentukan dari yang paling cepat menyentuh garis finish tanpa melakukan pelanggaran ketentuan yang telah ditetapkan panitia. Alat yang dibutuhkan yang pertama, karung berbahan tebal dan aman. Yang kedua, tali rafia sebagai batas garis finish dan start dan finish. Yang kedua, bakiak. Lomba bakiak harus dilakukan secara berkelompok, umumnya beranggota 3-6 untuk mengikuti lomba ini. Taktik yang digunakan dalam lomba bakiak adalah kekompakan dan kecepatan peserta untuk mencapai garis finish. Alat yang dibutuhkan yang pertama, bakiak, dan yang kedua, tali rafia untuk batas garis start dan finish. Yang ketiga, tarik tambang. Tarik tambang merupakan lomba yang bisa dilakukan ketika momen 17 Agustus tiba. Lomba ini dilakukan secara kelompok dengan mengadu kekompakan dan kekuatan yang dimiliki masing-masing kelompok. Pemenang diputuskan dari kelompok yang berhasil menarik kelompok lain hingga garis batas yang telah ditentukan panitia. Alat yang dibutuhkan yang pertama, tali tambang besar, dan yang kedua, tepung untuk mengantisipasi lecet pada tangan peserta. Yang keempat, oper nampan berisi gelas air penuh. Oper nampan berisi gelas air yang penuh dapat dilakukan secara berkelompok. Lomba ini mengandalkan kemampuan keseimbangan karena harus membawa nampan yang berisi gelas dengan air penuh dan harus menghindari air di gelas agar tidak tumpah. Bagi kelompok yang berhasil mengumpulkan air terbanyak, maka mereka adalah pemenangnya. Alat yang dibutuhkan yang pertama, nampan, yang kedua, gelas, dan yang ketiga, air. Yang kelima, voli air dengan kain. Lomba voli menggunakan air sebagai bola dan kain untuk media servis adalah pilihan yang tepat untuk pertarungan secara kelompok. Caranya adalah siapkan 2 tim yang terdiri dari 4-5 orang. Setelah itu, siapkan kain dan air yang telah dimasukkan ke dalam kantung plastik. Seperti halnya permainan bola voli. Para peserta harus melakukan servis menggunakan kain dan menangkap bola air tersebut menggunakan kain juga. Jika bola air jatuh atau pecah, maka poin masuk untuk tim lawan. Yang keenam atau yang terakhir, estafet sarung. Lomba ini dilakukan secara berkelompok dengan peserta 8-10 orang. Teknisnya adalah harus berbaris sejajar dengan tangan saling menggenggam satu dengan yang lain. Ketika dimulai, sarung harus dimasukkan dan dikeluarkan melewati tubuh setiap peserta tanpa melepaskan ikatan genggaman tangan. Alat yang dibutuhkan, sarung. Wah, seru banget ya lombanya Kak Meka. Mesti kompak satu tim tuh. Iya dong Zahra. Oh ya, Kak Raga ikut upacara 17 Agustus dan jadi petugas tidak? Kak Raga di sekolah. Iya pastinya ikut dong Metra dan Zahira. Dan siapa saja para petugas dan bagaimana fungsinya. Kak Raga tahu Metra, berikut ini penjelasannya. 1. Pemimpin upacara mengatur seluruh rangkaian kegiatan upacara dari awal hingga akhir upacara, menyampaikan instruksi dan aba-aba kepada peserta upacara, memastikan semua peserta upacara mengikuti aturan dan tata tertib yang berlaku. Kedua, pemimpin barisan menyusun dan mengarahkan peserta upacara untuk berbaris sesuai dengan formasi yang ditetapkan, memastikan barisan tetap rapi, teratur selama upacara berlangsung, mengarahkan barisan untuk bergerak atau melakukan gerakan tertentu sesuai instruksi pemimpin upacara. Ketiga, protokoler membuat dan mengatur urutan kegiatan upacara, menentukan posisi dan tempat berdiri bagi setiap petugas upacara, menyampaikan informasi dan pengumuman selama upacara berlangsung. Keempat, pengibar bendera melakukan tugas pengibaran bendera dengan sempurna dan penuh hikmat, berkoordinasi dengan dirijen, memastikan pengibaran bendera selaras dengan lagu kebangsaan. Kelima, pembawa naskah Pancasila menyampaikan dan memegang naskah Pancasila selama upacara
upacara, memberikan teks Pancasila kepada pembina upacara. Keenam, membaca teks pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Menyampaikan teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan penuh semangat dan penghayatan, menjaga kejelasan dan kelancaran dalam pembacaan teks agar dapat didengar dengan baik oleh seluruh peserta. Menyampaikan teks dengan penghormatan dan kesungguhan sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Ketujuh, dirijen mengatur dan mengarahkan paduan suara untuk peserta upacara ketika menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia, memastikan lagu dinyanyikan dengan tempo yang tepat, penghayatan yang sesuai. Bekerja sama dengan petugas pengibar bendera untuk memastikan pengibaran bendera selaras dengan lagu kebangsaan. 8. Pembaca doa menyampaikan doa dengan penuh hikmat untuk mengakhiri atau membuka upacara, memastikan doa yang dibacakan mencerminkan keberagaman dan menghormati semua peserta upacara. Petugas upacara ini mesti berlatih dengan sungguh-sungguh ya Kak Raga, karena ada tanggung jawab yang besar dalam tugasnya. Tentu saja Meka, dan harus latihan yang serius loh. Kalau begitu Zaira juga ingin jadi petugas upacara. Biar nanti Zaira belajar menaikkan bendera merah putih. Siap, gerak! Nah, Zahira ada cerita nih Kak Raga dan Kak Meka. Ayo teman-teman di rumah disimak juga ya. Pahlawan masa kini. Di dalam kamar Adi, seorang murid kelas 5 sebuah sekolah dasar di kota Yogyakarta sedang bingung memikirkan tugas sekolahnya. Tadi sebelum pulang sekolah, Bu Guru Aning, guru mata pelajaran sejarah, memberikan tugas menulis dengan tema sosok pahlawan masa kini untuk murid-murid kelas 5. Kira-kira siapa ya sosok pahlawan masa kini itu? Kuman Adi dalam hati. Tiba-tiba Adi lalu berjalan keluar dari kamarnya. Tanya ayah saja. Di ruang tengah, Adi menghampiri ayahnya yang sedang seksama menyaksikan siaran berita di televisi tentang evakuasi korban dan pencarian badan pesawat Lion Air RJT-160 yang jatuh di laut Tanjung Karawang yang barat oleh tim SAR dari Basarnas atau Badan SAR Nasional. Ada apa, Adi? Tanya sang ayah mendapati Adi yang tampak duduk dengan serius di sampingnya. Tim SAR hebat ya ayah, jawab Adi. Iya, tim SAR telah berjuang keras, gigih dan tekun mencari dan mengevakuasi para korban di tengah laut. Juga serpihan pesawat. Mereka bekerja tanpa pamrih demi kepentingan orang banyak, jelas sang ayah. Tiba-tiba terbesin ide di kepala Adi. Lalu Adi bergegas kembali ke kamarnya. Keesokan harinya di sekolah, ketika jam mata pelajaran sejarah telah tiba,
Adi panggil Bu Guru Ani. Adi pun berjalan ke depan kelas, lalu Adi membacakan hasil tugasnya. Dahulu sosok pahlawan itu adalah mereka yang berani mengusir penjajah untuk berjuang meraih kemerdekaan Indonesia. Tapi kini sosok pahlawan adalah mereka yang mengutamakan Basarnas. Mereka bekerja keras pagi, siang, dan malam untuk mencari badan pesawat yang jatuh. Ketika menjalankan tugasnya, Papar Adi membacakan tugasnya. Bu Guru Ani dan seluruh murid di kelas 5 pun bertepuk tangan. Sepulang dari sekolah, Adi menemui ayahnya. Ayah, Adi dapat nilai tertinggi dari Bu Guru, kata Adi sambil memperlihatkan selembar kertas tugas sekolahnya kepada ayahnya. Adi pintar, ini baru anak ayah. Selamat ya, sahut ayah Adi sambil mencium pipi kiri dan kanan anaknya itu. Adi tersipu malu. Nah, ini dia Zahira dan teman-teman. Kalau dulu pahlawan kita berjuang dalam meraih kemerdekaan, maka kini kita berjuang mengisi kemerdekaan. Benar banget itu Kak Raga dan Zahira. Dan kita sebagai pelajar mesti mengisi kemerdekaan dengan rajin belajar yang rajin untuk masa depan. Oh ya, Meca ada cerita pahlawan di yuk sing lagi ceritanya ya teman-teman. Muhammad Hatta. Dr. Res Muhammad Hatta, biasa dipanggil dengan sebutan Bung Hatta, ia merupakan salah satu tokoh proklamator kemerdekaan Republik Indonesia. Ia merupakan penggagas ekonomi, kerakyatan, dan Bapak Koperasi Indonesia. Bung Hatta telah aktif di dunia politik sejak masih di Mulo dengan anggota Jong Sumatera Bond tahun 1921. Ia pergi ke Belanda untuk menuntut ilmu di Sekolah Tinggi Ekonomi di Rotterdam. Pada tahun 1932, Hatta bersama Sultan Syahrir mendirikan Partai Pendidikan Nasional Indonesia (PNI). Baru karena kegiatan politik tersebut, Hatta dan Sultan Syahrir pun ditangkap Belanda. Tak hanya itu, keduanya juga sempat diasingkan ke Irian Jaya pada 11 Februari 1936. Kemudian dipindahkan ke Banda Neira. Mengutip buku kisah heroik pahlawan nasional terpopuler karya Amir Hendra Shah bersama dengan Soekarno dan anggota 4 serangkaian lainnya, Hatta mendirikan Putera dan diangkat menjadi wakil ketua PPKI. Bung Hatta kemudian menjadi wakil presiden pertama Republik Indonesia. Ia juga pernah menjabat menjadi Perdana Menteri Republik Indonesia Serikat (RIS). Bung Hatta mengundurkan dirinya sebagai wakil presiden pada 1 Februari 1965. Patut jadi teladan ya sosok pahlawan kita Muhammad Hatta ini, berjuang tanpa kenal lelah untuk negara kita Indonesia. Nah, kali ini Kak Raga ada lagu buat kita nyanyikan bersama-sama ya. Sorak bergembira, bergembira semua. Sudah bebas negeri kita, Indonesia merdeka. Indonesia merdeka, Republik Indonesia. Itulah hak milik kita untuk selama-lamanya.
bergembira semua. Sudah bebas negeri kita, Indonesia merdeka. Indonesia merdeka, Republik Indonesia. Itulah hak milik kita untuk selama-lamanya. Sorak bergembira, bergembira semua. Sudah bebas negeri kita, Indonesia merdeka. Indonesia merdeka, Republik Indonesia. Itulah hak milik kita untuk selama-lamanya. Asik banget lagunya ya Kak Raga. Rasa persatuan kita makin kuat untuk negara kita Indonesia. Iya dong Metra, lagu apa lagi nih mesti kita nyanyikan saat perayaan 17 Agustus? Zahira tahu Kak, lagu dengan judul Hari Merdeka. Yuk kita bernyanyi sama-sama lagi. Ayo Kak Raga dan Kak Meka, teman-teman di rumah juga ya. Di tanah ini, aku lahir. Di tanah ini, ku bertumbuh. Dan di tanah ini pula, yang memberiku penghidupan. Di sini, kulihat ragam warna yang terangkai menjadi satu. Indah, seperti pelangi. Semua berpegang erat dan berjuang agar negeri ini kan semakin indah dan menjaga agar selalu merdeka. Di tanah ini, tempat di mana kan kuukir sejarahku. Dirgahayu negeriku, dirgahayu bangsaku. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala selalu dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda. Tempat berlindung di hari.
Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, itulah dalam merdeka. Sekali merdeka, tetap merdeka. Selama hayat masih dikandung badan, kita tetap setia, mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia, membela negara kita. Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka, tetap merdeka. Selama hayat masih dikandung badan, kita tetap setia, mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia, membela negara kita. Nah, tadi kita sudah bernyanyi ya teman-teman. Siapa yang tahu pengarang lagu Hari Kemerdekaan ini? Siapa ya? Zahira tahu Kak, yang menciptakan lagi Hari Merdeka adalah Husain Matahar. Benar banget Zahira, pinternya adiknya Tata. Ya benar Zahira, beliau ini menciptakan lagu Hari Merdeka sebagai ungkapan rasa syukur atas kemerdekaan Indonesia. Benar itu Metra. Dan perlu kita ingat adalah sebagai generasi penerus bangsa, kita harus mengisi kemerdekaan. Rajin belajar adalah caranya, karena kita pelajar. Menjadi anak yang kreatif dan aktif dalam kegiatan yang berpositif untuk membangun negeri. Menteladani semangat juang para pahlawan bangsa. Menerima pengaruh kemajuan zaman dengan bijak bertindak mana yang baik dan mana yang tidak baik. Untuk diterapkan dalam kehidupan kita bangsa Indonesia, mencintai budaya asli bangsa Indonesia serta melestarikannya. Selamat Hari Merdeka HUT RI ke-79 tahun. Ya teman-teman se-Indonesia. Dari Melanie Akta, semangat nyanyinya. Selatria Ati. Merdeka dari Johan Wahyudi. Gloratan, semangat kemerdekaan. Dari Etra Agmawati, semangat mengisi kemerdekaan. Dari Melanie Akta lagi. Adik-adik, ada yang udah ikut daftar lomba di sekolah belum? Ikut lomba apa aja? Ada dari Selatri Sri. Semangat Metra katanya. Dari Meisya Effendi. Semangat ya adik-adik, gapai cita-citamu. Dari Yusriyatilah. Semangat Zahira. Dari Etra Agmawati. Ayo, siapa yang sudah lomba makan kerupuk? Dari Meta Harian. Semangat Metra. Dari Zolka Fiadi Gilang. Halo, selamat siang Kak Nadia, Zahira, Radha, dan Metra. Ini aku bilang hari ini aku minta
Dantiladu Oci Deleta, Giovanna Dunja. Terima kasih kawanku yang ceria. Itu masih banyak loh chatnya, coba dibaca lagi. Dari siapa? Dari Yogni. Mm-mm. Semangat Gadra. Dari Etra Akmawati Ladi. Semangat adik-adik Radra. Iya, terus? Dari Babybita. Semangat Zahira Radra Metra. Dari Mayleni Akta. Semangat anak-anak cantik. Iya, ada lagi? Dari Johan Wahyudi. Semangat anak-anak hebat. Wow, mantap tuh, kasih semangat semua tuh chatnya ya. Masih ada Raga? Masih. Terus lanjut. Ada dari Puspa Rencana. Oke. Keren anak-anak. Dari Bunda Puspa yang mantap di rumah ya. Dari Septian Agung. Keren. Terus masih ada lagi? Masih ada? Adik. Habis. Habis. Itu yang terakhir, semangat Raga. Yang lain harus semangat juga. Gimana nih, tadi udah banyak ceritanya ya Raga, kemudian dari Meika. Kakak mau nanya dulu nih sama Meika. Meika, tadi kan ada ceritanya Muhammad Hatta ya. Ya, itu Meika tahu nggak siapa itu? Pahlawan Pahlawan Indonesia. Dia adalah proklamator Republik Indonesia. Nah, kalau siapa tadi yang kecil tadi? Oh, Zahira. Zahira, tanggal berapa sih Indonesia merdeka? 17 Agustus. Nih, Raga nih, kakak mau tanya juga nih. Kalau nuansa Agustus itu di tempat tinggalnya Raga ada lomba apa? Tarik tambang ada banyak. Banyak ya? Banyak yang ikut nggak Raganya? Banyak. Lomba apa aja? Sudah mulai sekarang lombanya? Belum. Mulai kapan? Tanggal 16 biasanya? Iya biasanya. Ya, kalau di sekolah ada upacara nggak tuh kalau 17 Agustus? Ada pastinya, Kak. Semuanya ikut upacara? Semuanya. Dari kelas berapa aja? 1 sampai 6. Dari kelas 1 sampai kelas 6? Iya. Kalau Meka gimana di sekolah sama? Sama juga? Dari kelas 1? sampai kelas 6. Sampai kelas 6, oke. Nah, kalau Zaira pernah ikut upacara nggak? Pernah. Suka nggak upacara? Suka. Nggak capek upacara? Enggak. Oh ya, Zahira katanya pinter dongeng ya? Iya, dongeng apa? Dongeng si kancil. Si kancil. Masih ingat gak sih dongengnya? Masih? Boleh dong kakak denger. Masih ingat? Masih? Semangat, oke. Kita mulai ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, hari ini Zahira akan menceritakan dongeng sang kancil mencuri timun. Yes. Pada suatu pagi yang cerah, kancil berjalan ke pinggir hutan. Tanpa sadar, ia telah memasuki sebuah ladang milik manusia. Namun, begitu ia tahu bahwa ladang itu ladang timun, ia pun mengurungkan niatnya untuk pergi. Duh, aku capek nih. Sepertinya di situ ada ladang manusia tuh. Aku mau makan sedikit aja lah. Nyam nyam nyam. Nyam 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 nyam. Timun itu sungguh lezat dan terasa segar. Nyam nyam nyam. Nyam nyam nyam. Keesokan harinya, Pak Tani datang. Pak Tani langsung marah-marah ketika melihat ladangnya berantakan. Wah, kenapa ladangku jadi berantakan? Siapa yang melakukan ini? Keesokan harinya, kancil datang ke ladang itu lagi dan bermaksud meminta maaf kepada Pak Tani. Begitu ia sampai di sawah, ia kira orang-orang sawah itu Pak Tani. Pak Tani, sebenarnya saya yang telah mencuri ladang mentimun. Saya ingin minta maaf dan berjanji tidak akan mengulanginya. Pak Tani diam saja. Si kancil menendang kakinya dan menyentuh Pak Tani. Ini lengket sekali. Sepertinya aku telah dijebak. Tolong, tolong. Tolong aku, tolong. Tak lama kemudian Pak Tani datang. Pak Tani langsung marah-marah ketika lihat ladangnya berantakan.
Kancil, ternyata selama ini kamu yang mencuri mentimunku lagi. Maafkan aku, Pak Tani. Tolong aku. Pak Tani membawa si Kancil ke rumahnya dan mengurungnya. Kancil memutar otaknya untuk mencari jalan keluar. Aku punya ide. Hei anjing, tahukah kamu kenapa aku dikurung di sini? Kukuk, kukuk. Sebenarnya aku dikurung di sini karena aku mencuri mentimun Pak Tani. Hei anjing, kamu di situ ada loh daging. Kamu mau nggak? Guguk, guguk. Aku mau, kata si anjing. Kalau kamu mau, kamu boleh menggantikan tempatku. Guguk, guguk. Si anjing pun masuk ke dalam kandangnya dan Kancil bisa lolos keluarnya. Sudah selesai cerita ini. Oh, udah selesai. Kasih tepuk tangan dong. Keren banget. Jadi Zahira sering ikut lomba dongeng ya? Pernah juara nggak? Pernah juara 1. Wow, keren banget. Terus tingkatkan ya. Oke. Jadi Zahira dari cerita tadi, berarti kita nggak boleh mencuri. Karena itu dilarang. Akhirnya kelincinya bebas ya? Kancil. Oh, kancilnya bebas ya? Iya. Oke, baik. Terima kasih Zahira. Kalau Raga suka dongeng nggak sih? Sedikit. Sedikit-sedikit. Raganya suka apa? Sudah bikin game. Suka main game? Bikin game? Keren banget. Bikin game apa? Banyak game kayaknya. Oh gitu. Sering ikut juga lomba? Sering juara juga? Lumayan lah. Oh mantap, baik. Nah kakak mau tanya juga nih satu-satu sama Raga dulu. Raga, cita-citanya mau jadi apa sih? Pegawai gamer di perusahaan luar. Wih keren banget. Orang tuanya mendukung gak sih? Mendukung. Mendukung banget. Kalau Meka mau jadi apa nih nanti? Dokter. Dokter apa? Dokter hewan, soalnya aku suka kucing. Suka kucing? Siapa sih nama kucingnya? Ameng. Aming? Kenapa dikasih nama itu? Gak tahu, itu yang ngasih nama nenek aku. Oh neneknya, masih ada neneknya? Masih. Asik, suka sama kucing ya? Iya. Jadi pengen jadi dokter hewan. Oke, teruskan ya, digapai cita-citanya ya rajin belajar. Kalau Zahira mau jadi apa? Dokter juga. Dokter apa? Dokter bisa Nyembuhin orang, berarti ya nyuntik-nyuntik ya? Iya. Oke, semangat banget nih. Mudah-mudahan semua cita-citanya tercapai ya. Amin. Rajin belajar. Terus di suasana Agustus ini harus tetap menjaga namanya persatuan kesatuan kita di sekolah. Di sekolah. Kalau di sekolah sama guru gimana tuh? Harus hormat kepada guru. Harus hormat kepada guru. Oke. Baik, nah ini mau nutup dulu nih Raga, Meka, sama Zahira. Inilah cerita adik dari kami. Saya M. Gadazati Fatur Rahman. Saya Meca Aura Putri. Saya Zahira Giasania. Semoga cerita adik kita hari ini memberikan inspirasi bagi kita semua serta menjadi ilmu yang bermanfaat. Ayo semangat belajar agar kelak menjadi pemimpin yang arif lagi bijaksana untuk Indonesia. Salam dari kami. Salam anak Indonesia. Ya, sampai jumpa. Dadah. Baik, teman-teman di rumah, baru saya berakhir cerita di hari ini bersama teman-teman kita M. Raga, Meka, dan Zahira dengan tema hari ini adalah Semarak Kemerdekaan HUT RI ke-79 tahun. Baik, kita nantikan kembali acara ini pada minggu mendatang melalui Pro 1 RRI Palembang, Kali Informasi dan Inspirasi.
Hai, kita cari tahu yuk, 17 Agustus itu momen apa ya bagi mereka? Perlombaan, berbagai macam lomba yang diadakan di tanggal 17 Agustus.